Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 bertemu lagi dengan Bu Ririn di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual pada hewan merupakan perkembangan vegetatif yang terjadi pada hewan itu sendiri tanpa melalui proses pembuahan dan hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangan seperti itu umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah, dan karena hanya melibatkan satu induk saja, maka keturunan yang dihasilkan mempunyai sifat yang sama dengan induknya dan tidak banyak menimbulkan variasi. Reproduksi aseksual pada hewan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan membelah diri, pembentukan tunas, fragmentasi, pembentukan spora, dan juga partenogenesis. Perkembangbiakan dengan membelah diri ini dimulai dengan pembelahan inti sel atau bahan inti menjadi dua, kemudian diikuti oleh pembelahan sitoplasma menjadi dua yang masing-masing menyelubungi inti sel. Selanjutnya, bagian tengah sitoplasma menggenting dan diikuti dengan pemisahan sitoplasma. Setelah sitoplasma ini benar-benar saling memisah, maka terbentuklah dua sel baru yang masing-masing mempunyai inti baru dan sitoplasma baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah hewan bersel satu atau protozoa seperti ameba, paramecium, dan euglena. Yang kedua adalah reproduksi aseksual dengan cara pembentukan tunas. Nah, pembentukan tunas ini merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif pada hewan tingkat rendah, di mana individu baru muncul akibat pertumbuhan keluar bagian tubuh hewan dewasanya, di mana setelah cukup besar maka tunas akan melepaskan diri dari induknya. Jenis hewan tingkat rendah yang berkembang biak dengan tunas misalnya adalah hydra, juga ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Ketiga, ada fragmentasi. Fragmentasi ini adalah terbentuknya individu baru dari bagian atau potongan tubuh induknya. Nah, contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah planaria. Planaria ini memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi, sehingga jika tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian, maka potongan-potongan tersebut akan segera membentuk individu baru yang sama dengan induknya. Bagian yang tidak berkepala akan membentuk kepala, bagian yang tidak berekor akan membentuk ekor, dan seterusnya. Meskipun begitu, planaria ini juga dapat berkembang biak secara generatif dan tergolong hermafrodit, yaitu pada tubuhnya terdapat alat kelamin jantan dan betina. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membentuk spora adalah plasmodium, di mana dalam siklus hidupnya plasmodium ini mengalami dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif berlangsung di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, sedangkan fase generatif berlangsung di dalam tubuh manusia penderita malaria. Partenogenesis merupakan pertumbuhan embrio atau perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh jantan. Partenogenesis ini bisa terjadi secara alami pada spesies termasuk beberapa tumbuhan tingkat rendah, vertebrata, dan invertebrata. Pada hewan, partenogenesis secara alami terjadi pada lebah,
baru yang didahului oleh peristiwa pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Menurut tempat terjadinya pembuahan, perkembangbiakan generatif pada hewan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan luar atau fertilisasi eksternal dan pembuahan dalam atau fertilisasi internal. Pembuahan luar adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang berlangsung di luar tubuh induk betina. Biasanya pembuahan luar ini terjadi pada hewan yang hidup di air seperti ikan dan katak. Pembuahan dalam adalah peristiwa peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang berlangsung di dalam tubuh induk betina. Lain halnya dengan pembuahan luar yang menghasilkan banyak sekali jumlah sel sperma dan sel telur, maka pembuahan dalam ini menghasilkan telur yang relatif sedikit. Hal itu dikarenakan kemungkinan terjadinya pembuahan sangat besar. Pembuahan dalam ini umumnya terjadi pada hewan yang hidup di darat, misalnya dari golongan reptil, unggas, dan mamalia. Perkembangbiakan generatif pada hewan vertebrata dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Proses perkembangbiakan ikan. Setelah ikan betina melepaskan telurnya di dalam air, ikan jantan akan melepaskan sperma di atas telur-telur tersebut. Jika terjadi pembuahan, maka akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini bisa berkembang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang lebih 36 jam setelah pembuahan, pada bagian atas kuning telur sudah tampak adanya embrio yang menyerupai berudu. Nah, 12 jam kemudian ikan kecil akan keluar dari selaput pembungkusnya dan bergerak di dalam air. Perkembangbiakan generatif pada amfibi, misalnya yang terjadi pada katak. Nah, proses perkembangbiakan pada katak ini seperti halnya ikan, katak juga bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal, di mana pada saat musim kawin tiba, katak betina akan masuk ke air dan diikuti oleh katak jantan. Katak jantan ini akan naik ke atas punggung katak betina sehingga telur-telur katak betina keluar. Kemudian katak jantan akan mengeluarkan spermanya untuk membuahi telur-telur yang dikeluarkan oleh katak betina tersebut. Nah, sel telur yang sudah dibuahi akan membentuk zigot yang selanjutnya berkembang menjadi embrio. Di dalam telur embrio tersebut mendapatkan makanan dari kuning telur, dan kurang lebih 1 minggu setelah terjadi pembuahan, embrio akan menetas dan berubah menjadi berudu. Nah, perubahan berudu hingga menjadi katak dewasa inilah yang dinamakan dengan metamorfosis. Perkembangbiakan generatif pada reptil, prosesnya misalnya yang terjadi pada kadal. Nah, proses ini berlangsung di dalam tubuh induk betina, yaitu
fertilisasi internal ya. Nah, pada saat kopulasi, hemipenis kadal jantan dimasukkan ke kloaka kadal betina dan sperma kadal jantan akan dipancarkan untuk membuahi sel telur dalam tubuh kadal betina. Telur yang telah dibuahi akan mengandung zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Telur tersebut tetap dipertahankan hingga menetap di dalam tubuh induk betina. Kemudian kadal muda keluar melalui kloaka sehingga induk betina kadal tampak seperti melahirkan. Nah, proses perkembangbiakan pada kadal inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu secara bertelur dan juga beranak. Sedangkan reptil yang bertelur misalnya terjadi pada penyu dan ular, di mana penyu yang bertelur akan memasukkan telur-telurnya ke dalam lubang pasir yang telah digalinya, kemudian ditimbun. Setelah beberapa saat telur akan menetas dan anak-anak penyu akan keluar dari timbunan pasir menuju ke laut. Hal yang sama juga terjadi pada ular piton, di mana ular betina akan mengerami telurnya dengan cara melingkarinya sampai telur-telur tersebut menetas. Perkembangbiakan generatif pada aves. Misalnya kita ambil contoh adalah perkembangbiakan yang terjadi pada ayam. Nah, ayam ini alat kelamin luarnya juga berupa kloaka, di mana pada saat kawin ayam jantan memasukkan spermanya ke tubuh ayam betina dengan cara menempelkan kloakanya masing-masing. Sperma yang telah masuk di dalam saluran telur terus berenang sampai ke ujung yang berbentuk corong dan disinilah terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, maka akan terbentuklah zigot yang bergerak menuju kloaka melalui oviduk. Nah, dalam perjalanan tersebut zigot diliputi oleh putih telur atau albumen ya, dan kemudian dibungkus oleh cangkang dari zat kapur. Nah, telur inilah yang akan keluar dari induk betina setelah terbungkus oleh cangkang yang keras. Setelah telur dierami beberapa saat, maka di dalam telur akan terdapat bagian-bagian seperti allantois, tali pusat, dan amnion. Jika masa pertumbuhan dalam pengeraman telah sempurna, yaitu kurang lebih 21 hari, maka anak ayam ini akan memecahkan cangkang dengan gigi telur yang terdapat di ujung paruhnya. Nah, pada saat inilah akan terjadi proses penetasan atau telur itu sudah menetas. Perkembangbiakan generatif pada mamalia misalnya adalah proses perkembangbiakan yang terjadi pada tikus. Jika tikus telah dewasa, maka sel telur yang telah masak akan keluar dari ovarium. Peristiwa ini yang disebut dengan ovulasi. Nah, sel telur tersebut akan masuk ke dalam oviduk dan jika dibuahi sperma maka akan terbentuklah zigot. Zigot tersebut akan bergerak ke rahim dan menempel pada dinding rahim untuk selanjutnya berkembang menjadi embrio hingga siap dilahirkan. Perkembangbiakan generatif pada avertebrata. Yang pertama adalah perkembangan generatif pada protozoa. Hewan bersel satu ini melakukan perkembangbiakan dengan cara konjugasi, yaitu perkawinan antara dua individu yang tidak jelas jenis kelaminnya. Konjugasi ini misalnya terjadi pada Paramecium caudatum ya, di mana konjugasi ini ditandai dengan bersatunya dua sel untuk saling bertukar inti. Yang kedua adalah perkembangbiakan generatif pada Porifera. Nah, Porifera atau hewan berpori ini bersifat hermafrodit sehingga dapat membentuk gamet jantan dan gamet betina dalam satu individu. Hasil peleburan antara dua jenis gamet ini akan membentuk zigot yang keluar dari tubuh induk melalui oskulum. Nah, jika
Jika zigot telah mencapai fase gastrula, maka akan melekatkan diri pada suatu tempat sampai dewasa. Yang ketiga, berkembang biakan generatif pada Coelenterata. Contohnya yang terjadi pada Hydra, di mana Hydra ini dapat berkembang biak secara generatif dan juga vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan membentuk testis dan ovarium. Hydra ini umumnya juga bersifat hermafrodit karena dapat membentuk testis dan ovarium dalam satu tubuh. Selanjutnya ada perkembangbiakan generatif pada fetus atau hewan cacing. Misalnya yang terjadi pada cacing tanah. Meski bersifat hermafrodit, tapi cacing tanah tidak dapat melakukan pembuahan sendiri. Hal ini karena matangnya sperma dan ovum dalam satu individu tidak bersamaan. Kenapa? Karena tidak adanya saluran yang memungkinkan sperma menuju ke ovum. Jadi cacing tanah ini melakukan pembuahan silang dengan cara berkopulasi atau bergabung antara individu yang satu dengan yang lain. Yang terakhir ada perkembangbiakan generatif pada Arthropoda. Misalnya yang terjadi pada serangga, di mana serangga ini memiliki alat kelamin yang terpisah. Pembuahannya berlangsung di dalam tubuh induk betina atau bersifat internal. Nah, pada serangga betina terdapat sepasang kelenjar kelamin untuk menghasilkan sel telur dan ovum. Di samping itu juga memiliki kantong untuk dapat menampung sperma pejantannya yang disebut spermatika. Nah, pada umumnya serangga ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, tadi itu adalah penjelasan singkat tentang sistem reproduksi pada hewan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat